Maaf pemirsa catatan Olga. Saya gitu orangnya, tiba-tiba lagi senang-senang, lagi nggak ada pikiran apa-apa, udah memulai sering padahal ini. Saya diem aja. Gitu. Nggak tahu mungkin saya kontak batin gitu dengan seseorang gitu loh. Jadi saya dengerin lagu Rindu Merana dari Da Vinci. Jadi ini lagu tentang yang lagi rindu. Ya nggak tahu, bukan saya sih yang rindu, mungkin dia yang rindu dengan saya gitu. Tapi mungkin karena mungkin saya sudah punya seseorang yang lain, saya sih santai aja. Tapi suka gitu, suka nangis sendiri yang tiba-tiba. Jadi sutradaranya pun nggak pasti takut gitu loh kalau bisa menegur saya, karena saya kalau udah nangis lagi sedih dia pasti udah tahu dan mengerti. Luar biasa sih Dede Ismail, sutradara direkturnya dari tim catatan Olga, mengerti sekali kalau perasaan saya atau hati saya lagi suasananya lagi kurang baik. Sebenarnya hati saya lagi enak aja, santai, cuma kadang-kadang gitu dari sisi seseorang yang di sana yang mungkin lagi mikirin saya, dan akhirnya saya kontak batin gitu. Saya suka begitu. Ya namanya udah pasangan suami istri kali ini. Pasutri, jadi udah batin udah kuat. Ya udah, pemirsa catatan Olga. Maaf ya, sekarang kita mau cari target. Itu kasihan banget itu mogok tuh. Nah, begini saya kata Olga tuh sebenarnya itu tulis itu tuh bahwa kolong jembatan ada target. Nah itu sempat banjiran sampai seleher ya. Jadi sempat pengungsian waktu banjir gede sekali. Nah kita di sini nih, kita melihat. Ayo kita turun yuk. Pemirsa catatan Olga, sekarang saya tepat berada di kolong jembatan di mana kali ini pernah mengalami banjir yang begitu luar biasa. Dan hari ini saya ingin bertemu dengan target catatan Olga tanpa sepengetahuan mereka. Seperti apa mereka kedatangan saya? Dan apakah mereka bahagia? Insya Allah mudah-mudahan mereka bahagia. Sama seperti hari ini saya bahagia sekali bisa bertemu dengan pemirsa catatan Olga dimanapun berada. Ikuti saya seperti apa. Pada episode kali ini, Olga kembali akan bertemu dengan orang-orang yang memiliki perjuangan luar biasa. Siapakah dan seperti apakah kisah target catatan si Olga kali ini? Berikut penelusuran Olga dan tim catatan si Olga untuk menemui target. Boleh ke bawah ya Bu? Ya siap. Halo Pak. Wow, turunannya luar biasa. Selamat siang. Wih, lagi pada ngapain ini? Kita udah. Halo. Halo, apa kabar Pak? Baik. Iya. Olga, silakan. Iya, mau ke bawah Pak, mau lihat. Udah makan Pak? Udah kelihatan ya Pak. Lagi makan ya Pak, mah ganggu ya Pak. Silakan Pak makan, yang penting saya udah izin dulu Pak. Boleh ke bawah ya Bu? Ya siap. Halo Pak. Wow, turunannya luar biasa. Selamat siang. Wih, lagi pada ngapain ini? Kita udah. Halo.
Alhamdulillah kalau seneng. Lagi pada ngapain ya saya? Iya. Oh lagi beresin kardus. Oh. Kau berubah tak seperti dulu lagi. Loh, ini kan bukan pernah kena banjir. Iya mana? Banjirnya waktu itu semana kalau boleh tahu? Batas 5 itu terendam. Oh mana? Ini ada batasnya? Nah itu tuh. Ah, sini nih pemirsa catatan Olga. Semana nih? Segini. Masih sebatas 6,7. Atas sana. Ini 6,7 pertengahan ini kan 6 Kak. Tuh lihat ada buang sampah seenaknya itu lihat tuh. Ini kok pada tinggalnya di kolong jembatan. Gimana dong Kak? Kita mau sama Kontrak nggak sanggup. Lo kenapa ke Jakarta? Asli mana? di Jakarta saya. Asli Jakarta. Lo nggak punya tempat tinggal? Ya punya kan orang tua udah nggak ada Kak. Ini anak siapa? nih? Anak saya Kak. Anak keempat. Ibu anaknya mana anak? Hah? Sama neneknya sama kakak. Sama kakak. Ibu di sini sama siapa? Suami di mana? Tempatnya di mana ibu? Iya. Jalan. Tapi sebelum ke tempat rumah ibu, saya mau lihat ke sana boleh bu? Iya, siap makasih. Wih, asik banget deh. Berdua-dua lagi pacaran loh. Jadi jomblo ditinggal mati jadi Seru banget kayaknya. Ibu udah tinggal berapa lama di sini bu? Coba. Aduh, iya. Ini sepatu saya baru loh nih. Dari luar negeri nih bu. Gimana ini kita? Ayo. Hah? Ya udah apa-apa deh. orang kini memanggilku Jody jomblo ditinggal mati. Apa nih? Ini lapak kalau lagi banjir kita, jadi bisa di sini. Ini kalau misalkan kita lagi bukit, jadi kita di sini gitu. Ada yang di sini, ada yang di sini. Kalau misalkan penuh gitu kan, Lagi kalau misalnya banjir gede hanyut semua dong bu. ya hanyut. Orang gubuk saya aja hanyut. Mana gubuk ibu? Sana. Ayo bu kita lihat bu. Awas jatuh Kak. Ya siap. Lu ngapain tiba di situ? Cuci kaki. Cuci kaki. Nggak usah pakai tiba air langsung aja mau. Untuk menuju rumah target, Olga harus melewati lorong di bawah kolong jembatan. Ini lorong Ini ya bu. kerendam ini Kak. Ini kerendam. Dengan langkah yang pasti, Olga bersama tim berjalan menuju rumah target. Ini tempat siapa bu? Ini tempat tempat masih ada ikutan. Oh gitu. Di sini tidur nih? Iya. Oh di atas. Ya. Ibu baru menikah ya bu sama suami ini ya? Maksudnya ini perkawinan 2 kali ya? Iya. Nah, ibu kan udah dikasih tahu dari awal. Nggak boleh ya sama orang tuanya untuk Iya. menikah. Ya. Jadi Ya, itu. akhirnya ibu menikah melawan orang tua dan akhirnya akibatnya seperti ini. Jangan pernah, bukan saya menggurui ya bu. Gedung-gedung kokoh ini menghiasi setiap sudut ibu kota. Begitupun dengan jembatan layang yang berdiri kokoh yang selalu dipenuhi dengan hilir mudiknya kendaraan. Namun siapa yang menyangka di bawah jembatan ini terdapat beberapa rumah dengan segala aktivitas penghuninya. Salah seorang yang tinggal di kolong jembatan ini adalah Ibu Eka. Seorang perempuan yang bekerja sebagai pemulung. Setiap hari beliau harus melangkahkan kakinya untuk mencari gelas dan botol-botol bekas
Dengan membawa karung, beliau berjalan menempuh jarak yang begitu jauh. Setelah selesai, beliau kembali ke rumah. Sesampai di rumah, beliau pun masih harus menimba air untuk keperluannya. Kisah hidup Ibu Eka memang begitu memilukan. Beliau harus tinggal di tempat yang tidak layak. Rumah yang hanya berdinding papan. Letaknya di pinggir sungai dan berada di bawah kolong jembatan. Pemirsa catatan Olga, sekarang saya sudah berada di rumah Ibu Eka. Ya, seperti apa dalamnya yuk. Udah berapa lama tinggal di sini? Udah 4 tahun. 4 tahun. Tinggal di sini sama siapa? Suami, anak? Anak satu. Ibu juga katanya baru menikah ya Bu sama suami ini ya. Maksudnya ini perkawinan 2 kali ya. Nah, Ibu kan udah dikasih tahu dari awal. Nggak boleh ya sama orang tuanya untuk menikah. Ya. Jadi itu. Akhirnya Ibu menikah melawan orang tua dan akhirnya akibatnya seperti ini. Jangan pernah, bukan saya menggurui ya Bu,